Shalom. Selamat pagi adik-adik Pratama. Selamat pagi adik-adik Madya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kok Mbak Elis kabarnya baik? Baik. Mbak Alin gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Mbak Peggy? Oh, puji Tuhan, luar biasa juga. Nah, Mbak Elis, kita sekarang mau ngapain sih? Ibadah. Oh, ibadah ya? Ibadah. Bener ya, ini kan hari Minggu. Hari Minggu. Iya, udah pada mandi semuanya ya. Yuk, kalau udah pada siap, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Beri tepuk tangan ya, adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Nah, tadi kita udah nyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya nih, Mbak Elis. Iya, Mbak Peggy. Nah, Mbak Peggy sama Mbak Elis mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Apa itu Mbak Peggy? It's good to see you here with me. Mungkin sama kayak adik-adik lagi seneng lihat kakak, adik, mama, papa dalam satu rumah. Iya. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Belum duduk kan adik-adik ya? Masih berdiri. Oh, it's good. Sampai tepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad you come. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you, so I do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Nah, oke, dipersilakan duduk adik-adik, boleh duduk. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalaman. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Pak Peggy belum kasih tahu nih kayaknya Mbak Elisa. Apa itu, Tema Mbak Peggy? ibadah pada hari ini. Jadi tema ibadah hari ini adalah persaudaraan yang rukun. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi nih. Apa itu ya? Seperti mentega dengan roti. Nah, oke, yuk kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan seperti mentega dengan roti.
waktunya mendengarkan firman. Pelayan firman dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagaimana hari minggunya hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk menjalani kegiatan di hari minggu ini? Kakak harap demikian ya, karena hari ini kita masih boleh buka mata kita, menghirup nafas kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri. Nah, untuk mengawali dan mempersiapkan kita supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kalian, dan juga kakak agar dapat menerima firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena segala berkat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih boleh membuka mata kami, menikmati hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk memberikan pengertian-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini bertemakan Yesus lahir, siapkan dirimu. Saat ini kita sudah mendekati hari Natal, di mana kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk firman Tuhan yang akan kita baca pada hari Minggu ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kalian dapat membaca dengan Alkitab kalian masing-masing, sambil kakak akan bacakan ayat Alkitab yang akan kita renungkan hari ini. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, itu tadi bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Kira-kira kalau kalian di rumah baru bangun tidur misalnya, kalian lebih suka dipeluk atau lebih suka dimarahi? Nah, pasti ketika kita bangun tidur, kalian bahkan kakak pun juga lebih suka jika dipeluk oleh orang tua kita atau orang yang kita kasihi. Sama seperti cerita yang kita baca tadi, ada dua tokoh yang saling menyayangi. Nah, namanya adalah Maria dan Elizabeth. Nah, untuk lebih memahami cerita tentang Maria dan Elizabeth tadi,
kakak akan mencoba memeragakan dalam bentuk sebuah animasi atau drama yang terambil dari cerita Alkitab tadi. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Damai sejahtera dari Tuhan Allah ada bagimu. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Nah, itu tadi cerita singkat ketika Maria, perempuan yang mengandung Tuhan Yesus, datang menghampiri atau mengunjungi Elisabet. Mereka berdua sangat senang karena mereka bisa bertemu. Mereka saling menyayangi sebagai saudara. Maria memberikan salam pada Elisabet, yang mana pada saat Tuhan Yesus hidup, salam itu sebagai suatu doa. Sehingga ketika Maria memberikan salam kepada Elisabet, itu seperti memberikan sebuah doa yang baik agar orang yang diberi salam mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana dengan kalian? Terhadap saudara, teman, orang tua, apakah kalian sering memberi salam? Tentunya dengan sebuah salam yang baik, itu akan menjadi sebuah hal yang positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Apakah kalian lebih suka memberi salam, ataukah kalian lebih suka marah-marah kepada orang lain? Sama seperti jikalau orang lain memberi salam kepada kita, pasti kita lebih suka daripada kita dimarahi oleh orang lain. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat, kapan kalian terakhir kali memberi salam kepada orang tua, kepada teman, saudara? Salam yang sederhana saja. Selamat pagi, salam sejahtera. Itu pun juga sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Apalagi di saat kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kita masih belum bisa bertemu secara langsung, kita bisa loh memberi salam melalui media sosial. Kita punya WhatsApp, kita punya sosial media yang lain. Kakak yakin kalian punya media atau alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun, baik itu telepon maupun handphone. Makanya di tengah situasi yang masih membatasi kita saat ini, memberi salam bisa sebagai sarana untuk kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Misalnya dengan teman-teman yang kita sudah lama sekali tidak temui. Bisa dengan memberi salam, "Hai, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, Tuhan memberkati." Itu akan membuat mereka sangat senang, karena kita memberikan perhatian sederhana di tengah situasi yang sangat terbatas ini. Nah, coba nanti setelah kita selesai dengan kebaktian anak hari ini, kalian lakukan seperti yang kita
dengarkan hari ini, yaitu memberi salam. Bisa kepada orang tua kalian yang dekat dengan kalian saat ini, atau dengan teman-teman yang jauh di rumah masing-masing melalui handphone ataupun telepon, atau kepada saudara-saudara jauh kita yang lama sekali kita tidak temui. Kak yakin dengan kalian beri salam akan membuat mereka gembira, karena kalian memberikan perhatian yang kecil, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua orang, namun seringkali kita jarang melakukannya. Dengan memberi salam, kita memberikan perhatian sederhana pada orang-orang yang mungkin saat ini jarang kita hubungi atau kita ajak bicara. Bahkan itu juga merupakan suatu hal baik, di mana kalian menitipkan doa-doa yang baik pula kepada orang-orang yang kalian sapa atau kalian beri salam itu. Dengan memberi salam menunjukkan bahwa kalian adalah seorang yang ramah, yang peduli dengan orang lain. Sama seperti Maria yang telah memberikan salam kepada Elizabeth, yang bahkan sampai membuat bayi yang dikandung oleh Elizabeth melonjak ketika berada di dalam rahimnya. Jangan meremehkan sebuah makna dari sebuah salam, karena dengan sebuah salam kita bisa memberikan perhatian yang baik melalui hal yang sederhana. Semoga apa yang kakak berikan hari ini, di mana kita diajak untuk memberi salam, memberikan sebuah perhatian yang sederhana kepada orang lain, dapat menjadi suatu hal yang baik yang bisa kalian terapkan di rumah kalian, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kalian dapat merasakan suatu kebaikan yang kalian berikan melalui sebuah salam. Kakak punya satu ayat hafalan untuk kalian hafalkan di rumah, yang terambil dari Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah perkataanmu penuh kasih. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu lagi firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, tentang memberi sebuah salam kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan untuk memberikan perhatian yang sederhana melalui sebuah salam kepada orang lain, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang ramah, yang peduli akan orang lain, dan kami juga dapat memberitakan firman-Mu melalui kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati supaya kami dapat menjalani semua aktivitas kami dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, nanti berikan salam kepada orang tua, teman, saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling kalian. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagaimana hari minggunya hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk menjalani kegiatan di hari minggu ini? Kakak harap demikian ya, karena hari ini kita masih boleh buka mata kita, menghirup nafas kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri. Nah, untuk mengawali dan mempersiapkan kita supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kalian dan juga kakak agar dapat menerima firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena segala berkat-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih boleh membuka mata kami, menikmati hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk memberikan pengertian-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini bertemakan Yesus lahir, siapkan dirimu. Saat ini kita sudah mendekati hari Natal, di mana kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk firman Tuhan yang akan kita baca pada hari Minggu ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kalian dapat membaca dengan Alkitab kalian masing-masing sambil kakak akan bacakan ayat Alkitab yang akan kita renungkan hari ini. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, itu tadi bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama. Kira-kira kalau kalian di rumah baru bangun tidur misalnya, kalian lebih suka dipeluk atau lebih suka dimarahi? Nah, pasti ketika kita bangun tidur, kalian bahkan kakak pun juga lebih suka jika dipeluk oleh orang tua kita atau orang yang kita kasihi. Sama seperti cerita yang kita baca tadi, ada dua tokoh yang saling menyayangi. Nah, namanya adalah Maria dan Elisabet. Nah, untuk lebih memahami cerita tentang Maria dan Elisabet tadi, kakak akan mencoba memeragakan dalam bentuk sebuah animasi atau drama yang terambil dari cerita Alkitab tadi. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. "Damai sejahtera dari Tuhan Allah ada bagimu." Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Nah, itu tadi cerita singkat ketika Maria, perempuan yang mengandung Tuhan Yesus, datang menghampiri atau mengunjungi Elizabeth. Mereka berdua sangat senang karena mereka bisa bertemu. Mereka saling menyayangi sebagai saudara. Maria memberikan salam pada Elizabeth, yang mana pada saat Tuhan Yesus hidup, salam itu sebagai suatu doa. Sehingga ketika Maria memberikan salam kepada Elizabeth, itu seperti memberikan sebuah doa yang baik agar orang yang diberi salam mendapatkan keselamatan. Nah, bagaimana dengan kalian? Terhadap saudara, teman, orang tua, apakah kalian sering memberi salam? Tentunya dengan sebuah salam yang baik, itu akan menjadi sebuah hal yang positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Apakah kalian lebih suka memberi salam, ataukah kalian lebih suka marah-marah kepada orang lain? Sama seperti jikalau orang lain memberi salam kepada kita, pasti kita lebih suka daripada kita dimarahi oleh orang lain. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat, kapan kalian terakhir kali memberi salam kepada orang tua, kepada teman, saudara? Salam yang sederhana saja. Selamat pagi, salam sejahtera. Itu pun juga sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Apalagi di saat kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana kita masih belum bisa bertemu secara langsung, kita bisa loh memberi salam melalui media sosial. Kita punya WhatsApp, kita punya sosial media yang lain. Kakak yakin kalian punya media atau alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun, baik itu telepon maupun handphone. Makanya di tengah situasi yang masih membatasi kita saat ini, memberi salam bisa sebagai sarana untuk kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Misalnya dengan teman-teman yang kita sudah lama sekali tidak temui. Bisa dengan memberi salam, hai, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, Tuhan memberkati. Itu akan membuat mereka sangat senang, karena kita memberikan perhatian sederhana di tengah situasi yang sangat terbatas ini. Nah, coba nanti setelah kita selesai dengan kebaktian anak hari ini, kalian lakukan seperti yang kita dengarkan hari ini, yaitu memberi salam. Bisa kepada orang tua kalian yang dekat dengan kalian saat ini, atau dengan teman-teman yang jauh di rumah masing-masing melalui handphone ataupun telepon, atau kepada saudara-saudara jauh kita yang lama sekali kita tidak temui. Kak yakin dengan kalian beri salam akan membuat mereka gembira, karena kalian memberikan perhatian yang kecil, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua orang, namun seringkali kita jarang melakukannya.
Dengan memberi salam, kita memberikan perhatian sederhana pada orang-orang yang mungkin saat ini jarang kita hubungi atau kita ajak bicara. Bahkan itu juga merupakan suatu hal baik di mana kalian menitipkan doa-doa yang baik pula kepada orang-orang yang kalian sapa atau kalian beri salam itu. Dengan memberi salam menunjukkan bahwa kalian adalah seorang yang ramah, yang peduli dengan orang lain. Sama seperti Maria yang telah memberikan salam kepada Elizabeth, yang bahkan sampai membuat bayi yang dikandung oleh Elizabeth melonjak ketika berada di dalam rahimnya. Jangan meremehkan sebuah makna dari sebuah salam, karena dengan sebuah salam kita bisa memberikan perhatian yang baik melalui hal yang sederhana. Semoga apa yang kakak berikan hari ini, di mana kita diajak untuk memberi salam, memberikan sebuah perhatian yang sederhana kepada orang lain, dapat menjadi suatu hal yang baik yang bisa kalian terapkan di rumah kalian, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kalian dapat merasakan suatu kebaikan yang kalian berikan melalui sebuah salam. Kakak punya satu ayat hafalan untuk kalian hafalkan di rumah, yang terambil dari Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah perkataanmu penuh kasih. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu lagi firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini, tentang memberi sebuah salam kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan untuk memberikan perhatian yang sederhana melalui sebuah salam kepada orang lain, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang ramah, yang peduli akan orang lain, dan kami juga dapat memberitakan firman-Mu melalui kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati supaya kami dapat menjalani semua aktivitas kami dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, nanti berikan salam kepada orang tua, teman, saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling kalian. Tuhan memberkati. Nah, Mbak Elis, ini kan kita kan tadi udah nyanyi nih, Ya. terus kita udah dengerin firman juga. Benar. Nah, sekarang kita waktunya apa ya? Pulang kayaknya. Pulang, selesai maksudnya. Udah ya? Oh, waktunya persembahan. Persembahan, lupa Mbak Peggy. Nah, uang persembahannya untuk adik-adik Pratama dan Madya bisa dititipkan ke Mama dan Papa, oke? Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini kita mau menyanyikan Oh Betapa Indahnya. Sama berdoa. Oh betapa indahnya. Boleh goyang. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila
tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Tuhan kiranya berkati persembahan yang kami kumpulkan agar berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk saudara kakak adik kami, yang juga Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua, tutup bungkus dalam tangan Tuhan Yesus, jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan kiranya selalu berkati kami, Tuhan kiranya selalu menyertai setiap alat yang kami pakai, gadget, laptop, atau handphone, dan juga sertai jaringan yang kami pakai juga untuk belajar. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai selalu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja, kami berdoa untuk negara ini Tuhan, agar segala macam penyakit, agar segala macam virus ataupun permasalahan dapat segera Tuhan campur tangan untuk selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik Pratama dan Nadia, kita sudah berada di penghujung ibadah. Ibadah, betul sekali. Tapi jangan sedih ya. Minggu depan kita ketemu lagi sama kakak-kakak yang lain. Nah, yuk kita bangkit berdiri nih. Kita mau ngapain, Mbak Elis? Kita mau menyanyi. Oh, Mbak Peggy kira menari. Bukan, kita mau menyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.